Terkadang karyawan gaji ditunda, terkadang dibayarkan hanya 75%, terkadang di PHK tanpa diberi uang sangu. PHK sangune besok akhirnya kesuwen lali wis ora iso diurus. Ngeten menika bagianipun tiyang ingkang dados musuhipun Allah. Lah kula jenengan sampun ngantos kados ngoten. Yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Gusti Allah dawuh, salah satun ana khosmuhum yaumal qiyamah, ada 3 golongan saya akan memusuhi mereka pada hari kiamat. Dadi musuhe Gusti Allah niki, ngeri niki. Siapa 3 golongan itu? Rajulun a'tobi tsumma ghadaro. Yang pertama, seseorang yang bersumpah atas namaku tsumma ghadaro, kemudian dia mengingkarinya. Mula kula jenengan sampun ngantos terbiasa sumpah dan tidak tepati dan tidak dibangun atas sesuatu kebenaran. Jangan sampai mudah bersumpah, karena mencatut nama Allah itu sangat berat, resikonya, tanggung jawabnya. Mula nek pancen kula panjenengan tidak melakukan suatu, ya, tidak usah bersumpah untuk mengelaknya. Nek kula jenengan memang ternyata melakukan sesuatu, jangan sampai kita bersumpah untuk mengingkarinya. Nek saged sumpah niku ampun tinggi kebiasaan, ya. Karena mencatut nama Allah, kalau kita bohong, mengingkarinya, resikonya sangat berat, menjadi musuh Allah di akhirat. Niki nomor setunggal, ya. Mula kados kula jenengan dagang niki nggih, kadang-kadang wong-wong tiyang dagang niku penjual bersumpah atas nama Allah, demi Allah ini kulaannya tidak, ya, sampai seperti itu. Demi Allah ini tadi sudah ditawar orang sekian, ya, ngeten-ngeten ini mboten perlu dalam perdagangan. Membeli juga tidak boleh sumpah. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu kita bersumpah. Kapan sumpah dilakukan? Terkecuali kita dituduh melakukan perbuatan tidak baik yang serius, bisa mengancam harkat martabat kita, boleh kita bersumpah atas nama Allah. Lah niku saksi, ya, bersumpah atas nama Allah niki nggih. Tapi kalau hal-hal yang harian, yang ringan-ringan, jangan sampai kita membiasakan untuk bersumpah. Khawatirnya kita telah menyebut nama Allah, kalau tidak benar apa yang kita ucapkan, tergolong orang yang akan dimusuhi Allah pada hari kiamat. Ini setunggal, nggih. Wa rajulun ba'a khurran fa'akala thamanahu. Nomor kali, seseorang yang menjual orang yang merdeka, fa'akala thamanahu, kemudian hasil penjualan itu dia makan. Dados niki zaman riyen, budak-budak itu kadang sudah dimerdekakan oleh majikannya, masih dikuasai orang lain untuk dijual. Lah niku ngoten niku kata. Karena zaman dahulu tidak seperti sekarang, jual beli ada, misalnya lewat notaris, ada buktinya. Zaman biyen dimerdekakan ngoten, buktinya mboten wonten, sehingga masih dalam penguasaan orang lain, lalu dijual dia, dan hasilnya dia pakai untuk kebutuhan makan. Seperti itu akan menjadi musuh Allah. Kalau zaman sekarang budak tidak ada, tapi human trafficking niku, penjualan manusia itu terjadi di banyak negara, terutama negara-negara yang miskin. India penduduknya banyak, di sana banyak masyarakat yang di bawah standar ekonomi, ya, melakukan
human trafficking. Ini karena ada banyak hal yang mempengaruhi seseorang dijual pada orang lain, negara lain. Bahkan zaman dulu Jepang teng Indonesia, Jepang menjajah dimanapun, mencari wanita-wanita cantik untuk dipersembahkan kepada Kaisar Jepang. Iku ora sah Jepang, raja-raja Jawa zaman biyen jenenge Selir, raja niki kuwasa. Berangkat ke sana, ke daerah sana, nanti yang paling cantik di sana dipersembahkan. Ya ada yang dibeli, ada yang dipersembahkan sebagai penghormatan, sehingga raja itu kadang punya anak-anak yang tersebar di banyak daerah. Lah niki zaman biyen pun wonten human trafficking yang tidak terang-terangan seperti itu. Nah, niki mula hal itu kalau terjadi, hasil dari penjualan ini diharamkan menjual orang. Menjual organ tubuh saja dilarang. Beberapa tahun yang lalu banyak warga Indonesia yang kerja di luar negeri, Singapura, ya, menjual ginjal. Itu ginjal kan ada dua, satu dijual itu 250 juta. Dia dapat bersih 250, operasinya gratis, ya. Yang membawa mendapat 100, itu harganya ginjal. Ya, banyak ini pekerja-pekerja yang rela menjual ginjal untuk mendapatkan sejumlah uang. Begini ini tergolong dilarang. Organ tubuh tidak boleh dijual belikan. Darah mboten angsal dijual belikan. Ya, kalau donor lah itu kan istilahnya menyumbangkan. Ya, relawan untuk menyumbang darah, nanti ya diberi mungkin makanan, ya, suplemen untuk ya vitamin, ya, itu sebagai gantinya. Jadi mboten angsal dipun sapi. Di rumah sakit banyak orang-orang yang kadang butuh darah, tukang-tukang becak ini menawarkan, ya, nanti diberi imbalan berapa. Kalau itu transaksi untuk minta dihargai, ini dilarang. Tapi nek pun kula rela untuk diambil darah, kemudian yang bersangkutan orang itu memberi imbalan, mboten napa-napa. Tapi kalau sampai terjadi harga sak botole pinten, ya, ngeten iki mboten pareng. Lah kalau di napa Pak, teng pundi nika naminipun nek ambil darah Pak Zainuddin? PMI. Ya, PM Pak kados pundi niku, itu pun tidak menjual. Soalnya darah itu kan menjaganya, merawatnya itu butuh biaya besar di PMI itu. Jadi ada semacam tempat khusus yang itu harus dijaga suhunya, ya. Kemudian juga termasuk harus bersih dari virus dan lainnya, steril, ya. Nah, ini untuk menjaga itu tidak ringan biayanya. Maka orang-orang yang butuh darah di sana memberi apa istilahnya, jasa, ya, perawatan darah yang disediakan oleh PMI. Intinya gratis. Nek didol dadi musuh Allah nanti. Mula kula njenengan sampun ngantos menjual orang ataupun bagian dari organ tubuh kita maupun organ tubuh orang lain. Nah, iki sampeyan dados musuhipun Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun istajara ajiron fastaufa minhu walam yu'ti ajrahu. Warajulun, seseorang istajara ajiron, yang memperkerjakan pekerja, ya. Niki bos memperkerjakan pekerja. Fastaufa minhu, telah dipenuhi pekerjaan itu, walam yu'ti ajrahu, tapi bayaran mboten diparingke. Niku akeh, ya. Napa tenaga-tenaga kerja di luar negeri, di Arab Saudi, majikane kurang api, kerja bertahun-tahun tidak dibayar, bahkan disiksa. Niku wonten. Bahkan tidak bisa pulang. Di sana dibuang entah kemana. Kata negara-negara di Cina nggih ngoten, wonten sing ngoten niku. Nggih wonten ugi ingkang nasibe sae, majikane loman sehingga dia pun punya banyak uang. Ya, ada yang disiksa, tidak diberi gaji. Seperti itu akan menjadi musuh Allah.
Kula jenengan nggih ngoten ngerjakke tukang ngerjakke sinten kemawon, kok kula jenengan menyia-nyiakan tidak memberi imbalan upah kepadanya seperti yang disepakati, ini tergolong menjadi musuh Allah. Banyak perusahaan-perusahaan karena kolab bangkrut, terkadang karyawan gaji ditunda, terkadang dibayarkan hanya 75%, terkadang di PHK tanpa diberi uang sangu. PHK sangune besok akhirnya kesuwen lali wis ora iso diurus. Ngeten menika bagianipun tiyang ingkang dados musuhipun Allah. Lah kula jenengan sampun ngantos kados ngoten. Menjadi musuh Allah di akhirat berat. Pasti akan menghadapi siksaan yang menyengsarakan. Kadosipun cekap nggih. Menika antawisipun matur suwun. Bila angin matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.